Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas 21 Manajemen C, ingin mempresentasikan tugas studi kasus persamaan akuntansi yang beranggotakan 1. Barka Maulida NPM 210081, 2. Mufti Saifuddin Akbar NPM 210094, 3. Ki Rai Hermalina Nugroho NPM 210095, 4. Ahmad Haki Wicaksono NPM 210097, 5. Augusto Kristavo Amaral Patriko NPM 210115. Tugas studi kasus yang pertama yaitu jasa pengiriman Bekasi dimiliki dan dikelola oleh Poppy Karsono. Transaksi berikut ini dilakukan oleh jasa pengiriman Bekasi selama bulan Februari. 1. Poppy Karsono menyetorkan tambahan investasi sebesar 7.500.000. 2. Membayar kreditor atas pemberian kredit sebesar 815. 3. Menagih pelanggan atas jasa pengiriman yang dicatat sebagai piutang usaha sebesar 3.250.000. 4. Menerima kas dari pelanggan atas jasa yang dicatat sebagai piutang usaha sebesar 1.150.000. 5. Poppy Karsono menarik kas untuk keperluan pribadi sebesar 500.000. Tunjukkan pengaruh dari setiap transaksi pada elemen persamaan akuntansi, aset, kewajiban, ekuitas, brief, pendapatan, dan beban. Dengan mengurutkan setiap transaksi dari nomor 1 sampai 5. Sebutkan juga pos apa saja dalam persamaan akuntansi yang terpengaruh. Jawaban 1. Aset kas naik. Ekuitas pemilik juga naik. 2. Kewajiban utang usaha turun. Aset kas juga turun. 3. Aset kas naik. Aset piutang usaha turun. 4. Aset kas naik. Aset piutang usaha juga turun. 5. Aset kas turun. Ekuitas pemilik brief Poppy Karsono turun. Transaksi berikut ini dilakukan oleh jasa pengiriman perujukan selama bulan Februari. 1. Menerima kas dari pemilik sebagai tambahan investasi sebesar 35 juta rupiah. 2. Menerima kas atas jasa pengiriman yang diberikan sebesar 15 juta rupiah. 3. Membayar hutang pada kreditor sebesar 1.800.000. 4. Menagih pelanggan atas jasa pengiriman yang dicatat pada piutang sebesar 11.250.000. 5. Membayar beban iklan sebesar 750. 6. Membeli bahan habis pakai secara tunai 800.000. 7. Membayar sewa bulan Februari 2 juta rupiah. 8. Menerima kas atas piutang dari pelanggan sebesar 6.740.000 rupiah. 9. Setelah dihitung sisa bulan habis pakai sebesar 135.000, berarti bahan habis pakai yang telah digunakan selama bulan berjalan adalah 665.000 rupiah. 10. Membayar kas pada pemilik untuk keperluan pribadi sebesar 1 juta rupiah. Tunjukkan pengaruh dari transaksi pada persamaan akuntansi dengan mengurutkan setiap transaksi dari nomor 1 sampai 10 dalam kolom vertikal dan dimasukkan di sisi sebelah kanan setiap nomor transaksi huruf yang sesuai dari pernyataan berikut ini. A. Kenaikan pada aset-aset, penurunan pada aset lainnya. B. Kenaikan pada aset, kenaikan pada kewajiban. C. Kenaikan pada aset-aset, kenaikan pada ekuilitas. D. Penurunan pada aset, penurunan pada kewajiban. E. Penurunan pada aset-aset, penurunan pada ekuilitas.
Pada transaksi pertama merupakan kenaikan pada aset dan kenaikan pada ekuitas dikarenakan menerima kas dari pemilik sebagai tambahan investasi sebesar 35 juta. Pada transaksi kedua merupakan kenaikan pada aset dan kenaikan pada ekuitas dikarenakan menerima kas pada jasa pengiriman sebesar 15 juta yang termasuk dalam ekuitas pendapatan honor. Pada transaksi ketiga merupakan penurunan pada aset dan penurunan pada kewajiban dikarenakan harus membayar hutang pada kreditor mengurangi kas sebesar 1.800.000. Pada transaksi keempat merupakan kenaikan pada aset dan penurunan pada aset piutang usaha sebesar 11.250.000. Pada transaksi kelima membayar beban iklan merupakan penurunan pada aset dan penurunan pada ekuitas sebesar 750.000 yang dituliskan dalam ekuitas beban iklan dengan jumlah yang sama. Pada transaksi keenam merupakan kenaikan pada aset dan penurunan pada aset lainnya di mana uang kas digunakan membeli aset bahan habis pakai secara tunai sebesar 800.000. Pada transaksi ketujuh merupakan penurunan pada aset dan penurunan pada ekuitas dikarenakan membayar sewa merupakan beban yang mengurangi aset dan ekuitas. Pada transaksi 8 merupakan kenaikan pada aset dan penurunan pada aset lainnya dikarenakan menerima pendapatan berupa kas atas piutang sebesar 6.740.000. Transaksi 9 merupakan penurunan aset beban habis pakai dan penurunan ekuitas dikarenakan bahan habis pakai telah terpakai sebesar Rp665.000. Pada transaksi 10 merupakan penurunan aset dan penurunan ekuitas dikarenakan merupakan PRIV atau penarikan modal oleh investor sebesar 1 juta. Total saldo aset adalah Rp43.785.000 yang sama dengan total liabilitas ditambah dengan ekuitas. Pada tanggal 1 Maret 2010, Ana Sugiharto mendirikan perusahaan agen asuransi yang menjual produk asuransi perusahaan asuransi besar kepada nasabah perorangan. Transaksi berikut terjadi selama bulan Maret 2010. A. Membuka rekening bank atas nama perusahaan dengan setoran awal sebesar Rp40 juta dari dana pribadi. B. Membeli lahan habis pakai alat tulis secara kredit sebesar Rp1.500.000. C. Membayar utang pada kreditor sebesar Rp800.000. D. Menerima kas dari pendapatan honor atas komisi asuransi sebesar Rp7.250.000. E. Membayar sewa kantor dan peralatan kantor untuk bulan Maret sebesar Rp2.500.000. F. Membayar beban kendaraan, bensin, karcis parkir sebesar Rp1 juta. G. Membayar staf administrasi sebesar Rp2 juta. H. Setelah dihitung, bahan habis pakai yang tersisa adalah Rp400.000. Berarti beban bahan habis pakai yang digunakan sebesar Rp1.100.000. I. Mengirim tagihan kepada perusahaan asuransi atas komisi penjualan sebesar Rp9.350.000. Z. Menarik kas untuk keperluan pribadi sebesar Rp3 juta. Instruksi. Tunjukkan pengaruh dari setiap transaksi dan saldo setelah transaksi menggunakan tabel berikut. 2. Jelaskan secara singkat mengapa investasi pemilik dan pendapatan menaikkan ekuitas pemilik sedangkan penarikan dan beban menurunkan ekuitas pemilik. Jawaban 1 di bawah. 2. Investasi dan pendapatan menambah ekuitas karena keduanya menaikkan aset perusahaan. Sedangkan penarikan dan beban mengurangi ekuitas karena mengurangi kekayaan perusahaan. Persamaan dasar akuntansi Ana Sugiharto per 1 Maret 2010.
Transaksi A terjadinya penambahan modal serta aset kas. Transaksi B membeli bahan habis pakai secara kredit menjadikan perusahaan menambahkan hutang serta aset bertambah pada bahan habis pakai. Transaksi C membayar utang usaha yang menurunkan utang usaha serta mengurangi kas. Transaksi D menaikkan kas serta pendapatan honor di ekuitas. Transaksi E yaitu membayar beban kantor di mana kas berkurang serta beban sewa berkurang. Transaksi F membayar beban kendaraan serta beban lain-lain menyebabkan kas berkurang serta ekuitas berkurang. Transaksi D membayar beban gaji staf administrasi di mana aset kas berkurang serta ekuitas beban gaji berkurang. Transaksi H terjadinya aset bahan habis pakai berkurang dan ekuitas beban bahan habis pakai berkurang. Transaksi I mengirim tagihan piutang usaha di mana aset kas bertambah dan aset piutang usaha berkurang. Transaksi C ialah terjadinya prive di mana aset kas berkurang serta ekuitas prive Ana Sugiharto berkurang. Sekian dari kelompok kami, bila ada salahnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.